Selanjutnya kita akan buat halaman artikel menggunakan HTML dan CSS. Kita buat folder baru di dalam folder project tutorial. Klik kanan, new, folder. Kita beri nama tutorial 2. Enter. Kita buat file HTML baru. Kita beri nama tutorial2.html. Enter. Klik kanan, open with Visual Studio Code. Klik kanan lagi pada file, open with Google Chrome. Selanjutnya di text editor ketikkan tanda seru, pilih paling atas, kita ubah judulnya menjadi tutorial 2. Di body bagian atas kita akan membuat navigasi yang nantinya akan berisi logo dan konten-konten header. Div class navbar. Kemudian kita buat div untuk logo. Untuk contoh logo kita akan pakai teks dan coba kita beri nama portal berita. Coba kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita akan menambahkan style pada div yang baru saja kita buat. Style navbar. Background color kita coba pakai tema biru. Coba kita sesuaikan warnanya lagi. Kita buat jarak di dalam, kita coba 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Kita akan menghilangkan margin pada body di sekeliling elemen. Body margin 0. Ubah teks menjadi putih. Kita buat teks logo menjadi lebih besar. Kita coba pakai font size 25 pixel, font weight tebal, lebih baik. Sekarang untuk bagian bawah kita akan tambahkan div untuk konten. Kemudian div plus isi artikel. Untuk bagian atas isi artikel kita akan buat div plus judul artikel. Untuk judul artikel kita akan buat contoh seperti ini. Ikan lele tenggelam di sungai. Kita akan perbesar style judul artikel.
besar lagi jadi 25 pixel. Oke. Dan di isi artikel kita coba buat contoh saja. Nah, saya ada tip biar kita buat sampel teks lebih baik dari buat tulis acak seperti ini. Caranya kalian bisa menggunakan Lorem Ipsum. Kalian bisa ketikkan di Google Lorem Ipsum generator. Pilih yang paling atas. Oke. Klik tombol generate. Bisa langsung copy saja. Dan kita pastekan di sini di dalam isi artikel. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di tampilan di editor dan HTML memang biasanya berbeda seperti ini ya. Jadi solusinya kita perlu menambahkan teks paragraf P seperti ini. Kita masukkan ke dalam. Ya, lebih baik. Dan itu juga berlaku untuk paragraf yang lain. Jadi memang gimana ya? Tampilan di editor misalnya spasi tab, tapi tidak ditampilkan di hasil HTML. Itu memang seperti itu. Jadi kita perlu membungkusnya di tag-tag HTML atau buat kelas untuk bikin spasinya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat spasi di area konten biar enggak terlalu mepet seperti ini. Yang kita tambahkan kelas adalah ini konten, kita akan buat style untuk kelas konten. Margin 5 pixel. Lihat hasilnya. Kita tingkatkan lagi jadi 10. Jadi lebih baik. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar dalam artikel. Dan biasanya di artikel itu ada gambarnya gitu. Sebelumnya kita akan mencari gambar di pixel. Kita cari gambar lele, catfish. Ambil yang ini aja. Klik kanan, copy image address. Taruh gambarnya di sini. img CRC paste dan kita tutup. Berhubung gambar terlalu besar, kita akan mengecilkan menggunakan CSS. Buat style gambar mat width 300 pixel. Oh iya, maaf tadi belum tak tambahkan kelasnya. Kelas gambar. Lebih baik. Selanjutnya kita akan membuat footer. Footer itu konten bagian bawah. Biasanya di website itu ada bagian footernya itu. Untuk footer kita pastikan
berada di bawah div konten. Pastikan jangan di dalam konten ya, tapi di luar. Div plus footer, tambahkan div plus footer copyright. Di footer copyright itu biasanya ada tulisan semacam ini kan. Alright, so lihat hasilnya. Kita tambahkan kelas pada footer copyright. Untuk background color kita coba buat identik seperti warna navbar. Kita buat lebih gelap sedikit. Kita buat padding 20 pixel. Kita lihat hasilnya. Kita ubah teks color menjadi putih. Kita pakai kode warna seperti ini. Nah, biasanya dalam warna-warna CSS itu pakai kode warna seperti ini. Kode warna atau kode RGB. Enggak, jarang banget yang pakai white ini. Biasanya pakai kode warna untuk putih itu F, pagar FFF atau FFF. Nah, untuk mencari tahu kode warna kalian itu bisa pakai color picker di Google seperti ini. Ini kode warna, kode head. Kalian bisa copy. Itu cuma info tambahan saja. Kita lanjutkan di footer copyright. Kita buat simbol C-nya lebih baik seperti simbol-simbol copyright pada umumnya, yaitu dengan kode seperti ini. Copy dan titik koma, save. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan kan? Oke, sekarang bagaimana cara kita merubah teks, posisi teks agar di tengah. Kalian bisa menggunakan text selection atau kurang tahu gimana penyebutannya, center, simpan. Ya, seperti ini hasilnya. Atau kita buat teksnya lebih gelap. Selanjutnya kita akan tambahkan konten di atas copyright, biasanya untuk penempatan widget di footer. Coba kita buat div plus footer konten div plus footer item. Coba kita pakai sampel tag ini aja. Saya copy 3 kali. Kita akan buat konten item di footer
footer 3 kolom. Jadi kita perlu perbaiki ini agar bisa jadi 3 kolom. Kita bisa menggunakan flag, display flag. Display flag. Selanjutnya kita akan buat background untuk footernya, footer konten. Oh maaf, seharusnya kita bisa melakukannya secara langsung di sini. Background color. Kita coba pakai warna yang sama dengan navbar. Simpan dan kita lihat hasilnya. Jadi kita buat teks jadi putih. Kita pergelap water correct. Oke. Sekarang kita buat spasi atau jarak luar untuk footer item. Margin kita coba 8 pixel. Kita tingkatin lagi jadi 15 pixel misalnya. Hasilnya seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan post meta. Biasanya di artikel-artikel itu akan ada tulisan di posting tanggal segini oleh siapa. Di bawah judul artikel kita tambahkan di kelas post meta. Posting 3 hari yang lalu oleh, kita buat bold, pakai tag bold di admin. Selanjutnya kita akan style dari post meta. Kita buat tagnya jadi miring. Caranya kita bisa pakai font style italic. Lihat hasilnya. Oke. Sekarang kita ubah warnanya agak lebih pudar. Kita ubah warna menjadi agak abu-abu. Mungkin segini cukup. Simpan. Oke, lebih baik. Selanjutnya kita akan buat form komentar. Untuk div komentarnya kita letakkan di bawah isi artikel dan masih ada di dalam konten. Div class komentar, text area, kemudian tutup tag. Kita lihat hasilnya masih terlalu kecil ya. Tambahkan kelas pada tag area, kelas komentar.
lebarnya kita coba 350 pixel dan tingginya 130 pixel. Seperti ini hasilnya. Oh ya, kita juga perlu menambahkan label pada komentar. Kita bisa pakai H4 misalnya. 4 komentar. Terlalu kecil kita pakai H3. Oke, jadi ini kayak tulisan yang besar ya. Tulisan yang biasanya udah disediakan secara default stylenya, misalnya H1. H1 itu yang paling besar. Biasanya H1 itu digunakan untuk judul. Ya, judul artikel seharusnya menggunakan H1. Judul situs, judul artikel, atau H2 untuk ya judul elemen itu ya. Kita pakai H2 saja, dan di bawah text input kita tambahkan tombol. Untuk membuat tombol kita pakai tag button. Tag, isikan kirim, kita lihat hasilnya. Ini agar kirimnya enggak berada di samping, kita bisa pakai CSS, atau yang paling mudah kita bisa pakai tag break. Biar nggak perlu penutup tag, ya nggak perlu closing tag, langsung gini aja. Dan hasilnya seperti ini. Coba kita buat style untuk tombol kirim, kelas tombol kirim. Padding jadi 15 pixel. Kita lihat hasilnya. Atau seperti ini, padding top 8 pixel, padding bottom 8 pixel, padding left 14 pixel, padding right 14 pixel. Hasilnya lebih baik, jadi rasio spasinya itu biasanya tombolnya gini, yang di atas bawah, yang vertikal itu lebih kecil dan yang horizontal lebih besar. Tapi ada cara yang lebih efisien daripada menulis top bottom left right seperti ini. Jadi cara paling simpel adalah padding yang vertikal 8 pixel dan yang horizontal 14 pixel. Jadi lebih ringkas, cuma perlu satu baris saja. Dan hasilnya sama aja. Oke, kita coba jarak ke atas, margin top 10 pixel, dan kita ubah warna tombol background color. Kita coba pakai 5 biru lagi. Kita lihat hasilnya. Kita ubah warna teks tombol jadi putih. Nah, bagaimana jika kita menghilangkan garis bawaan di sekitar tombol? Kita bisa menghilangkannya dengan border zero. Jadi bordernya itu kita hilangkan jadi 0, jadi nggak terlihat.
kita juga bisa bikin tombolnya lebih round gitu, atau kurang tahu istilahnya ya, intinya di pinggirnya itu nggak lancip. Kita bisa pakai border radius, kita coba 6 pixel. Paddingnya coba kita lebarin lagi 12, 17, seperti ini hasilnya. Tingkatin lagi jadi 10. Oke. Selanjutnya kita tambahkan elemen daftar komentar. Kita taruh di bawah tombol div class daftar komentar. Kita pakai OL dan isi komentarnya kita buat nama pengirimnya lebih tebal, kita pakai nama bin mantap. Tambahkan yang lain. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Ya, sebagai informasi tambahan, kalian juga bisa override CSS yang sudah ada. Contohnya kita navbar gitu ya. Navbar itu kelasnya nggak harus satu, kita bisa bikin duplikat lebih dari satu. Misalnya navbar, kita ubah background jadi merah. Nah, sekarang jadi merah. Jadi yang biru ini udah di replace, sudah diganti jadi yang ini, yang paling bawah. Jadi urutannya yang ini pertama dan ini yang kedua, dan yang lebih diprioritaskan untuk ditampilkan itu yang kedua. Kita juga bisa menggunakan merubah padding, override padding, misalnya 40 pixel ya. Oke, seperti ini. Jadi yang untuk background color udah di replace yang baru ini, dan yang padding di replace yang ini. Untuk color tetap yang menggunakan yang awal karena nggak di override. Jadi saling timpa ya, saling timpa begini sudah hal yang normal, yang biasa di CSS. Jadi kalau mau buat double class seperti ini ya nggak apa-apa ya nggak masalah kan, biasanya juga ada skenario perlu melakukan hal seperti itu. Oke, kita kembalikan ke semula. Saya ada tips belajar pemrograman atau belajar coding yang dulu sempat saya terapkan, yaitu saya itu nggak melompatin tutorial. Maksudnya sebisa mungkin saya itu paham dulu step tutorial yang saya pelajari saat ini. Jadi kalau step yang saat ini sudah paham keseluruhan, kok bisa gini ya, kok bisa gitu ya, baru saya lanjut ke tutorial berikutnya. Ya kan ada juga ya yang ingin belajar pemrograman tapi di mana ya, dilompat-lompatin. Step 1 sudah paham, step 2 sudah paham, terus langsung dilompatin ke step 4, step 10. Ya mungkin niatnya biar cepat selesai gitu ya. Tapi ya endingnya bagian pertengahan sampai akhir ya pusing sendiri ya. Kok bisa gini ya? Kok bisa gitu ya? Karena
yang step-step sebelumnya yang juga bisa dibilang penting malah dilewatin. Jadi kalau saran dari saya diurutkan. Kalau belum paham diulangi lagi, jika masih belum paham ditonton ulang. Dulu saya bisa mengulang sampai 5-10 kali itu udah biasa. Ya intinya saya nggak akan menuju step berikutnya sebelum step saat ini atau step sebelumnya itu benar-benar paham. Jadi kita nggak kebingungan di step akhir atau step pertengahan. Ya itu saja tips belajar pemrograman dari saya. Tutorial series ini memang sudah saya urutkan dari yang paling mudah step 1, kemudian yang lebih sulit step 2, dan step-step berikutnya. Ya kalian tidak perlu mencari materi secara mandiri, jadi memang sudah tak urutkan dari awal, pertengahan, sampai yang akhir, yang paling kompleks. Jadi untuk lebih mempermudah kalian dalam proses step by step belajar coding HTML. Di video tutorial berikutnya kita akan mempelajari cara membuat halaman utama pada portal berita. Jadi seperti menampilkan post list atau membuat tampilan daftar postingan, blog, atau semacamnya.